untuk mempersingkat waktu, kami minta kepada Al-Habib untuk memberikan sepatah dua kata untuk memberikan motivasi kepada kita semua, dan dilanjutkan memberikan tanda tangan di dalam prasasti dalam rangka diresmikan aula Pondok Pesantren At-Tabroniyah Paseban. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Fadilatu Syekhina al-Muallim Al-Fadil al-Mubarak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan ini satu kebahagiaan buat kita semua bisa hadir dalam acara tasyakur ini, acara di mana kita mengemukakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berdirinya yaitu Pondok Pesantren At-Tabroniyah. Hari ini aulanya sudah jadi, insya Allah dalam waktu secepatnya semua bagian gedung ini akan bisa disempurnakan. Amin. Selamat datang ya ahlan wa sahlan. Nah, selamat datang kepada guru kita semua Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz As-Sirun hafizahullah ta'ala wa ardah. Mudah-mudahan kehadiran para kiai, para ulama, kehadiran ibu-ibu di sini semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Di tempat ini kita berkumpul bersama orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang alhamdulillah beliau punya putra-putra. Kita lihat semua adalah putra-putra yang selalu siap untuk melanjutkan yaitu perjuangan daripada ayahanda. Di sini kita lihat ada Ustadz Muhammad Swiknyo, kemudian ada Ustadz Muhammad Ahmad Danin, kemudian Muhammad Fikri, begitu juga ada Ahmad Zaki. Kita doakan, begitu juga ada putra dan putri yang lainnya. Kita doakan semua agar anak-anak daripada guru kita ini diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan semua menjadi anak-anak yang manfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi barusan kita mendengarkan yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Irfan, di mana ayat yang dibaca oleh beliau tadi sudah sama kita dengar, ayat yang berisi tentang janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bersyukur, di mana Allah nyatakan dalam ayat tadi yang sudah semak kita dengar, wallahu subhanahu wa ta'ala qala la in syakartum la azidannakum. Luar biasa ini janji bu.
Ibu, ini janji dari siapa? Allah. Allah menyatakan la in syakartum, jika kamu sekalian sungguh bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, maka Allah janjikan la azidannakum. Lamnya lam taukid, nunnya juga nun taukid. La azidannakum artinya apa? Niscaya pasti sungguh-sungguh aku tambahkan itu nikmat bagimu sekalian. Subhanallah. Kenapa saya mengatakan ayat ini begitu indah dan begitu menakjubkan? Karena ini janji nggak main-main. Allah berjanji bagi siapa saja hambanya yang bersyukur atas segala nikmat Allah, pasti nikmatnya ditambah. Ibu-ibu mendapatkan, kita ibu semua mendapatkan nikmat sehat. Kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Niscaya Allah akan jaga kita punya nikmat dan Allah tambah kita punya nikmat sehat, insya Allah. Begitu juga ibu-ibu semua kita mendapatkan nikmat harta benda dari Allah. Oh, kita khawatir harta benda kita musnah, rusak, hilang, diambil orang dan lain sebagainya. Untuk mengatasi itu semua, kuncinya gampang, bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat harta kita nggak bakal dimusnahkan oleh Allah. Nikmat harta kita tidak akan dilenyapkan oleh Allah. Nikmat harta yang Allah berikan kepada kita nggak bakal hilang dari tangan kita. Kalaupun suatu ketika kita diuji dengan kehilangan, Allah akan ganti dengan yang berlipat. Yang penting syaratnya apa? Bersyukur. Jadi untuk menjaga harta kita bukan nyimpen di bank, bukan, tapi bersyukur. Bagaimanakah cara menyimpan harta benda kita untuk supaya aman? Jawabnya bersyukur. Nah, bagaimana mensyukuri harta itu? Satu, gunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian kedua, jangan sekali-kali menggunakan harta untuk maksiat. Bu, kita sedekah harta sebesar apapun, mau bermiliar-miliar sekalipun, tidak ada kata boros. Jadi infak di jalan Allah sebesar apapun itu namanya bersyukur. Tapi hati-hati bu, mendermakan harta benda kita walaupun cuma 1 rupiah buat maksiat, itu namanya kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi soal syukur dan kufur bukan dilihat dari jumlah, bukan. Orang sedekah sedikit ikhlas, itu bersyukur. Orang sedekah banyak ikhlas, itu bersyukur. Orang mengeluarkan hartanya sedikit tapi buat maksiat, dia nggak bersyukur kepada Allah. Jadi pengertian syukur adalah sorfun ni'am, kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan fima yardahullah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi sekali lagi, karena Allah sudah janji, jangan kita ragukan janji Allah. Jadi harta apapun yang ibu dapat, nikmat apapun, apakah itu nikmat sehat, nikmat harta, nikmat apa saja, kalau nggak mau hilang dari kita, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang tidak bersyukur, hati-hati. Coba-coba kufur nikmat, nggak mensyukuri Allah punya nikmat, Allah ingatkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Nah, jadi sekali lagi bu, siap bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu penambah nikmat. Nah sekarang mari kita lihat apa yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin Babus Syukur. Al-Imam Al-Ghazali menukilkan satu riwayat. Di sana dikatakan, inna lin ni'ami awabid ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Artinya apa? Inna lin ni'ami awabid, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, awabid, banyak yang liar. Banyak yang liar. Ka awabidil wahsyi, bagaikan hewan-hewan yang liar. Saya mau tanya sama ibu,
Kalau kita punya kambing liar, nggak ditaruh di kandang, nggak diikat, kira-kira hilang nggak Bu? Lari nggak? Lari. Jadi kalau hewan yang liar, coba-coba kita nggak ikat, coba-coba kita nggak kandangin, hilang, lari dari kita. Nah, maka itu di situ dikatakan faqayyiduha, nikmat yang seperti tadi itu, yang liar tadi, qayyiduha, ikat itu nikmat dengan apa? Bisyukri, dengan syukur kepada Allah. Subhanallah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu itu dalam Ihya Ulumuddin, kitab syukur, itu diuraikan panjang lebar bagaimana cara kita mengikat nikmat Allah. Jadi Bu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada nikmat-nikmat yang liar. Kalau kita nggak waspada, itu nikmat sebentar datang, sebentar hilang dari kita. Kalau kita nggak waspada, itu nikmat bisa lari dari kita. Nah, maka itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, nikmat yang seperti itu ikat. Cara ngikatnya bagaimana? Bisyukri, dengan syukur kepada Allah. Jadi kalau hewan yang liar tidak kita ikat, dia akan lari dari kita. Nikmat juga banyak yang liar, yang mana nikmat tersebut kalau tidak kita ikat, dia akan mudah lenyap dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah kalau ingin menghilangkan nikmat seorang hamba mudah. Orang kaya raya, Allah kirim api kebakaran, selesai, harta bendanya musnah. Ada orang sehat walafiat, Allah kirim musibah, ke jalanan ketubruk mobil langsung lumpuh. Banyak gak? Banyak gak? Nikmat sehatnya hilang sekejap, nikmat hartanya hilang sekejap. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Maka ikat semua nikmat yang Allah berikan dengan syukur kepada Allah, insya Allah. Terus ada yang menarik, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Di mana di situ diceritakan Musa bertanya, ya Allah, semua yang aku dapatkan adalah nikmat-Mu, yang aku harus bersyukur. Begitu aku nikmat, aku ucapkan alhamdulillah. Tapi lisanku bisa mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat-Mu ya Allah, yang harus aku syukuri. Aku syukuri lagi itu nikmat. Begitu aku syukuri itu nikmat, lisan bisa mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat-Mu yang wajib aku syukuri lagi. Jadi sebetulnya syukur itu bagaimana ya Allah? Nah, paham Bu? Kita dapat nikmat, ngucapin apa? Alhamdulillah. Saya mau tanya, lisan kita ngucapin alhamdulillah nikmat juga bukan? Wajib gak disyukuri? Kita syukuri lagi, alhamdulillah, lisan berucap alhamdulillah. Terus yang kedua tuh kita ngucapin alhamdulillah lagi, nikmat juga bukan? Wajib lagi gak disyukuri? Jadi sampai kapan? Nggak habis-habis, nggak habis-habis. Kata Nabi Musa, ya Rabb, nggak habis-habis dong bersyukur. Bagaimana ya Rabb? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam, ya Musa, kalau kau sudah sadari bahwa kau tidak mampu bersyukur kepada aku, maka itulah yang namanya bersyukur. Masya Allah. Artinya jangan mentang-mentang kita bersyukur kita sombong. Alhamdulillah tapi sombong, merasa diri kita udah hebat bersyukur kepada Allah, merasa diri kita udah sempurna bersyukur kepada Allah. Enggak, Anda bisa bersyukur pun itu juga nikmat Allah yang harus disyukuri. Sehingga apa? Kalau mau diurut-urut, sebetulnya kita nggak mampu bersyukur secara sempurna kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menyadari kelemahan kita, kerendahan kita, kekurangan kita, kehinaan kita di hadapan Allah, itulah sebetulnya makna syukur yang sebenarnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah, tadi tuh ayat yang dibaca oleh Ustadz Muhammad Irfani luar biasa mendalamnya. Jadi yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, mendirikan pondok pesantren ini yang didirikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf bersama keluarga, khususnya putra-putra beliau, ini sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah. Mereka mendapatkan rezeki, jamaahnya juga mendapatkan rezeki, patungan sama-sama bangun majelis, itu namanya bersyukur. Kenapa? Sebab bersyukur itu tadi sudah saya katakan,
bersyukur itu adalah sorfun ni'ami ila ma yuhibbuhullah, yaitu kita membelanjakan harta atau nikmat kita di jalan yang disukai Allah. Nah sekarang saya mau tanya, bikin majelis taklim. Di dalam majelis taklim di sini nanti ada zikir, ada doa, ada pengajian. Kira-kira Allah ridho gak? Allah suka gak? Berarti harta yang dikeluarkan oleh keluarga besar guru kita dan harta yang dikeluarkan oleh seluruh jamaah di dalam membangun pondok pesantren, majelis taklim, madrasah, majelis zikir, apa saja yang di dalamnya diingat nama Allah, itu semua sebagai bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah kalau hari ini kita syukuri, nggak usah khawatir, besok insya Allah ruang-ruangan yang lain akan segera selesai. Insya Allah nanti gedung ini akan segera selesai dan segera bisa digunakan untuk yaitu pengajian, untuk sekolah, untuk pesantren, untuk semua yang manfaat bagi umat Islam. Insya Allah. Bu, ibu suka ngaji? Betul. Tapi kemarin ada nenek-nenek marah-marah. Kok ketawa? Udah nenek-nenek pakai marah-marah lagi. Apa dia bilang? Saya heran ibu-ibu pada suka ngaji, itu kan anaknya terlantar. Saya mau tanya nih sama yang hadir di sini, ibu-ibu, emang anak ibu terlantar? Emang anak ibu terlantar? Yang terlantar justru yang pada nggak ngaji. Betul? Ibu-ibu duduk rame-rame ngaji, diajarin nggak sama kiainya? Diajarin nggak untuk melayani suami? Diajari nggak untuk mendidik anak? Diajari nggak untuk menyayangi anak? Emang ada kiai ngajarin ibu-ibu pulang tendang aja anaknya? Ibu-ibu kalau ngaji udah nggak usah peduli sama anak, lempar aja ke selokan. Emang ada kiai ngajarin begitu? Enggak ada, malah kiai galak. Awas ibu-ibu kalau kurang ngajar sama suami, awas ibu-ibu kalau coba-coba menelantarkan anak. Betul? Betul? Mari kita lihat pesan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis apa beliau katakan? Beliau katakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban li ahlil ilmi. Saudara, fala takun khamisan fatahlik. Luar biasa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kun aliman, jadilah kamu, hei aku punya umat, seorang yang alim, seorang yang punya ilmu. Jadi ustaz, jadi ustazah, jadi kiai, jadi nyai, jadi guru. Nabi yang suruh jadi guru yang punya ilmu. Kalau nggak bisa, kata Nabi, au muta'alliman. Kalau nggak bisa, ya jadi santri, jadi santriwan, jadi santriwati yang serius belajar agama di depan kiainya, di depan nyainya. Jadi jadilah ulama. Kalau nggak bisa, jadi santri. Berarti Nabi suruh ngaji gitu? Nabi suruh ngaji nggak? Nabi yang suruh ngaji. Terus ada yang nggak bisa kalau jadi santri, karena kalau jadi santri kan 24 jam mesti belajar, 24 jam kan mesti mengkaji. Ada yang nggak bisa karena sibuk, karena ada pekerjaan, karena ada tanggung jawab. Nabi kasih lagi yang ketiga, au mustami'an. Atau kalau kita nggak bisa mengkaji secara mendalam, paling nggak au mustami'an, jadi pendengar. Jadi kalau ada pelajaran dari ustazah, dari ustadz, dengerin. Wah itu berkahnya luar biasa. Nabi yang suruh. Terus ngedengerin nggak bisa juga. Mungkin karena tinggalnya terlalu jauh, saudara, dari tempat-tempat pengajian, atau dia terlalu sibuk, saudara, atau mungkin dia kerja di tempat yang jauh dari untuk tempat menuntut ilmu. Seperti apa? Seperti pelaut yang kalau udah ngelaut 7 bulan, 8 bulan nggak pulang-pulang. Syukur kalau di kapalnya ada ustadz yang ngajarin. Kalau di kapalnya nggak ada ustadz, nah, betul bu? Nah, jadi kalau udah nggak bisa juga denger nih, udah nggak bisa juga nih, ada lagi pilihan terakhir. Apa kata Nabi? Au muhibban li ahli. Subhanallah. Atau jadilah kamu
pecinta ahlul ilm. Subhanallah. Jadi kalau nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Nggak bisa jadi santri, jadi pendengar. Nggak bisa jadi pendengar, jadi pecinta. Jadi pecinta. Jadi walaupun dia nggak hadir di pengajian, tapi dia cinta dengan pengajian, dia cinta dengan pesantren, dia cinta dengan madrasah, dia cinta dengan ulama, dia cinta dengan mereka yang menuntut ilmu, dia cinta, dia curahkan cintanya, saudara. Dia bantu, dia dukung, dia sokong, minimal itu. Terus kata Nabi apa? Fala takun khamisan. Jangan coba-coba jadi golongan yang kelima. Nah, golongan pertama tadi jadi ulama, golongan kedua jadi santri, golongan ketiga jadi pendengar, golongan keempat jadi pecinta. Kata Nabi salah satu aja nih, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Ulama bukan, santri bukan, ngedengerin enggak, cinta juga enggak, malah ngegerendeng. Ada gak yang begitu? Udah nyumbang enggak, ngodogain enggak, cinta enggak, pakai ngegerendeng. Ibu-ibu ngaji disalahin. Orang Paseban bilang tebi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Bu, yang di pojokan ada ngomong, Habib kalau ceramah nyindir melulu. Bu, bukan nyindir, ini namanya nasihat. Jadi begini Bu, orang kalau lagi kasih nasihat, kasih dakwah, itu ibarat menyiram spiritus di badan kita. Bu, kalau di tangan ibu nggak ada luka, disiram spiritus, apa rasanya? Adem, dingin, betul? Sejuk, karena nggak ada luka, betul? Nah, tapi coba kalau di tangan ibu ada luka, disiram spiritus, bagaimana? Perih gak? Panas gak? Sakit gak? Begitu nasihat. Jadi kalau ustadz lagi ngasih nasihat, sejuk, adem, nggak ada luka tuh, alhamdulillah. Tapi begitu ustadz kasih nasihat, marah, kesel, ngegerendeng, lukanya banyak. Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas semua. Jadi jangan tinggalin pengajian Bu ya. Nah, siap lanjutkan pembangunan pesantren ini, siap lanjutkan makmurkan pesantren ini, siap terus hadir di pengajian-pengajian. Takbir, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yazid habibillah. Ilahi salimil ummah. Keluarin yang mau sedekah, keluarin buat pesantren sekalian. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah semua la taha rasulillah. Salatullah
على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بالمطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بالمطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن أمين ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي الله. Alhamdulillah, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Kira-kira jelas Ibu? Paham semua? Nah, jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, saya tanya, makin semangat ngaji? Nah, jadi nggak usah dengerin mereka-mereka yang gerendeng-gerendeng nggak ngaji, nggak usah didengerin, Bu ya. Bu. Nah, pokoknya dengerin aja dari ulama kita, kiai kita yang istiqomah di jalan Nah, kita doain yang ngegerendeng begitu, doain biar dapat taufik dan hidayah, biar ke depan suka pengajian. Mudah-mudahan ibu semua yang ada di sini bersama para kiainya, para gurunya, para ustadznya diberikan oleh Allah panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, gobul hajatnya, hasil maksudnya, supaya rumah tangganya harmonis. Yang belum berkeluarga biar enteng jodohnya, amin. Dapat suami yang soleh, amin. Dan supaya ibu semua di sini dapat keturunan yang solehin dan solehat, amin, ya Rabb. Diangkat segala penyakitnya, dimudahkan segala kesulitannya, amin. Diharmoniskan rumah tangganya, amin. Dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Nah, kalau hari ini kita kumpul bersama orang tua kita, guru kita, muallim kita, Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, begitu juga Syekhuna Al-Muallim Kiai Haji Mahfuz Asirun, dan juga ustadz yang lain. Mudah-mudahan nanti di surga kita kumpul kembali, kumpul dengan para habaib kita, para kiai kita, kumpul bersama para anbiya, para rasul, para ulama, para aulia, para syuhada, dan para mujahidin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyah. Sekaligus kita mohon juga kepada Allah bimu'jizatil Fatihah agar pembangunan daripada pondok pesantren At-Tobroniyah Paseban ini dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan dijadikan ma'hadan ma'muron, solehan, nafi'an, saliman, najihan, mubarakan, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Jagabarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saya minta maaf nanti kepada Pak Kiai, kepada tuan rumah semua, kepada ibu-ibu. Selesai penandatanganan, nah nanti saya akan segera meninggalkan tempat, karena hari ini Bu jam 9 saya harus hadir dalam diklat khusus para pengurus Front Persaudaraan Islam. Itu dari seluruh Indonesia ada perwakilannya. Nah, karena hari ini ada pertemuan yang sangat penting, ada musyawarah, ada muzakarah, saya minta maaf, saya tidak bisa lama-lama di sini. Nah, ini karena ini spesial betul, ini diundang oleh Kiai Haji Kamal Yusuf. Bagi saya ini spesial. Jadi mau ada acara apapun di sana tetap harus datang dulu kemari. Alhamdulillah.
Nah, doain semoga Kiai Maulana Kamal Yusuf, begitu juga istri beliau dan semua anak-anak beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Itu saja Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Ibu semua panjang umur merasakan nikmat Ramadan, berkah Ramadan, makfirah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan nanti yaitu dengan lancar, dengan mudah, dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat beliau bisa kita amalkan dan menjadi pelajaran penting. Untuk selanjutnya tolong dibuat jalanan dulu, nanti Habib mau keluar. Jadi sebelum Habib keluar, kami memohon kepada Habib untuk memberikan tanda kasih dan bentuk tanda syukur kami untuk menandatangani prasasti diresmikan aula Pondok Pesantren At-Tabroniyah, Pesantren At-Tabroniyah. Kami persilakan, mohon Abah untuk mendoakan Fatihah sebelum ditandatangani oleh Habib. الفاتحة بأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفانا عليهما ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ورشد وعافية وطول العمر في حسن اليقين والعبادة بالاستقامة مع حسن الخلق الكريمة والغمط على السنة والجماعة ورضا رب البرية ومحبة خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Selanjutnya tanda tangan kedua dari orang tua kita, guru kita Al-Walid Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Untuk itu sebelum kita memulai acara tolong dibuat jalanan, Habib mau keluar. Sambil Habib keluar dari Pondok Pesantren Aula, kami mohonkan kepada Munsyid untuk membacakan qasidah sementara.